Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatul Jannah, NIM E 2019-2145 dari kelas ES4. Di sini saya akan menanggapi sebuah video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang inflasi. Inflasi menurut Nopirin tahun 1997 dan Budiono tahun 2001, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam tempat dan waktu tertentu. Kemudian macam-macam inflasi ada 3, yaitu berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang ketiga ada asal dari inflasi. Saya jelaskan dari macam-macam inflasi tersebut. Yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi, yaitu ada 3, ada inflasi merayap, menengah, dan tinggi. Inflasi merayap yaitu inflasi yang tingkat harganya naik pada tahun ini dihitung per 10%. Seperti contohnya harga semen yang awalnya dari 50.000 per sak, namun karena mengalami inflasi 10% maka menjadi 55.000 per sak. Kemudian yang kedua ada inflasi menengah, yaitu inflasi yang di antara 10-30% tinggi harganya. Contohnya seperti harga minyak yang dulu 15.000 per kilo per liter, sekarang menjadi 18.000. Kemudian yang C ada inflasi tinggi, yaitu inflasi yang pada tahun ini dihitung antara 30-100%. Seperti contohnya kambing, biasanya harganya hanya 1 juta, namun sekarang bisa naik 100%, yaitu menjadi 2 juta. Selanjutnya berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama ada permintaan yang terlalu banyak, jadi antara permintaan dengan persediaan barang itu tidak seimbang, lebih banyak permintaan barang tersebut, maka akan terjadi inflasi. Yang kedua ada penawaran, yaitu biaya produksi yaitu naik. Seperti contohnya produksi mobil. Jadi yang dulunya harga mobil umpamanya harganya 200 juta. Karena ada kendala bahan-bahan biaya produksi untuk membuat mobil tersebut mahal, maka harga tersebut bisa naik, harga jual tersebut bisa naik menjadi 220 juta. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan asal inflasi, ada dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama ada inflasi yang berasal dari dalam negeri, yaitu inflasi yang naik karena dari dalam negeri tersebut. Yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri, mungkin karena harga dari luar negeri memang sudah mahal, jadi ekspor ke Indonesia, masuk ke Indonesia itu juga ikut lebih mahal, misalnya handphone. Yang ketiga ada sebab-sebab inflasi, ada A inflasi permintaan, yang B ada inflasi penawaran, yaitu karena biaya produksi tinggi. Yang C ada inflasi campuran, yaitu permintaan banyak juga biaya produksi sedikit. Selanjutnya ada pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada natural inflation, yaitu terjadi diakibatkan oleh sebab-sebab yang tidak bisa diubah oleh manusia. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua ada human error inflation. Ada A konsumsi atau administrasi yang buruk. B ada pajak yang berlebihan atau percetakan, yaitu percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih. Mungkin cukup sekian penjelasannya dapat saya sampaikan. Tanggapan ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.